Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya hormati dan dikasihi Tuhan, warga GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Kita saat ini akan sudah masuk di dalam masa Pentakosta. Nah, sebelum kita menghayati melalui persekutuan doa dari 1 sampai 10, alangkah baiknya kita memahami dulu tentang bahan dasar masa Pentakosta tahun 2021. Namun sebelum kita memahami bahan dasar ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, sumber berkat dan pertolongan kami bersyukur kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh menghayati sabda dan kehendak Tuhan di dalam rangka masa raya Pentakosta. Dan untuk memahami masa raya Pentakosta ini, kami bersama-sama disuguhkan materi atau bahan dasar yang menjadi kerangka kami memahami, menghayati masa Pentakosta. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan untuk memahami sabda dan kehendak Tuhan melalui pemahaman dasar malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kepadamu ya Allah, di dalam juru selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memahami bahan dasar. Nah, mengapa bahan dasar itu penting atau perlu kita pahami? Yang pertama, bahwa bahan dasar ini merupakan inti persoalan atau pergumulan yang hendak kita pahami bersama, ya, tentang bahan dasar tentang keberanian menyongsong hidup itu. Nah, yang kedua, bahwa bahan dasar ini, keberanian menyongsong hidup itu menjadi fokus pembahasan dalam PD atau persekutuan doa 1 sampai dengan 10. Sehingga ketika kita memahami atau melakukan pemahaman dasar persekutuan doa dalam PD 1 sampai dengan 10, itu tidak bisa dilepaskan atau kita harus terfokus pada materi dasar, yaitu keberanian menyongsong hidup. Nah, untuk itu mari kita akan masuk di dalam tema kita, yaitu keberanian menyongsong hidup. Nah, tadi kalau saya sampaikan mengapa kita perlu memahami bahan dasar keberanian menyongsong hidup. Nah, bahan dasar keberanian menyongsong hidup itu isinya apa saja? Ya, ibarat kalau kita mau kepengin makan nasi Padang. Nah, ini di samping saya sudah ada nasi Padang. Di tangan kiri saya nasi Padang, di tangan kanan saya Alkitab. Nah, kita ingin makan nasi Padang. Kita harus tahu nasi Padang itu isinya apa toh? Jangan-jangan ini enggak apa-apa, ini apa? Ada mereknya, restorannya enggak apa-apa. Bukan promosi. Tetapi bahwa kita ingin ibarat kita ingin makan nasi Padang. Nasi Padang isinya apa? Tidak usah saya perlihatkan, nanti Bapak Ibu Saudara kepingin. Yang jelas percaya saja sama saya, nasi Padang ini ada rendangnya, dagingnya aja besar. Mungkin khusus Pak Pendeta, tadi dagingnya besar. Ada daun singkong, ada kuahnya, kuah apa ini? Sayur gori, ada sambelnya hijau, sambel merah ya ada. Nah, kalau kita mau makan nasi Padang, kita sudah berpikir, oh, nasi Padang isinya rendang, sayur singkong atau daun singkong, sayur gori, kemudian kuahnya sambal lombok hijau dan merah. Nah, kita mau makan nasi Padang, unsur-unsur itu perlu kita ketahui. Nah, masalah Padangnya rendangnya nanti mau rasanya seperti apa, yang penting rendang. Dan kita mesti sudah punya bayangan sendiri, rendang Padang itu rasanya nikmatnya seperti apa. Nah, kebetulan ini saya memang suka rendang Padang itu.
tidak saya makan dulu, nanti saja kalau sudah selesai. Nah, dalam hal memahami tema ini kita juga perlu tahu unsur-unsur apa yang perlu ada di dalam rangka kita memahami tema tentang keberanian menyongsong hidup. Yang pertama harus kita tahu adalah latar belakangnya. Kenapa kita mengambil tema keberanian menyongsong hidup? Nah, tema ini diambil karena situasi hidup yang dirasakan cukup berat. Bahwa hidup itu penuh dengan tantangan. Hidup yang berat, hidup yang penuh tantangan itu seringkali menjadikan orang atau membuat orang itu takut, khawatir akan hari depan, akan hidupnya. Melalui ini kita diajak belajar untuk berani menghadapi realitas. Bahwa realitasnya itu sedang sulit, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Itu yang mau tidak mau kita harus berani menghadapi. Kalau dalam materi ini masa Pentakosta ini keberanian menyongsong hidup, di situ diibaratkan, digambarkan kita jangan seperti keong. Ya, tidak berani menghadapi tantangan. Ketika ada tantangan angselep hanya di depan diam saja, pasif. Nah, melalui ini kita diperhadapkan situasi yang seperti ini yang mau tidak mau orang percaya harus berani menghadapi. Sulitnya apapun, bagaimanapun juga orang percaya harus berani menghadapi tantangan. Harus berani menghadapi hidup. Nah, melalui ini dalam memahami tema, caranya kita diajak bersama menghayati pergumulan, cerita, kisah, perjalanan para rasul. Nah, bagaimana kita memahaminya? Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus wafat, murid-murid kemudian hidup dalam ketakutan, khawatir. Oleh karena itu mereka ketika Tuhan Yesus wafat, mereka tidak berani bersekutu dengan banyak orang, hidup berbaur dengan banyak orang. Mereka menutup diri. Mereka bersekutu sendiri, orang-orang percaya, murid-murid Yesus dalam ruang yang tertutup. Karena mereka berada dalam ketakutan. Mereka dalam kekhawatiran. Namun setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan kepada mereka damai sejahtera. Dalam Yohanes 20 disampaikan, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus menyapa, menggugah semangat kembali. Murid-muridnya yang terpuruk, yang takut, yang khawatir, yang sedang mengunci diri dalam kamar, mereka kembali disapa, diingatkan, disegarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di situ kita bisa melihat misalnya di dalam Yohanes 20, Bapak Ibu bisa membuka dalam Yohanes 20 ayat 22. Di dalam ketakutan mereka setelah Yesus menjumpai mereka, Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu menunjukkan satu daya. Roh itu ruah, daya, kekuatan. Kalau disampaikan Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu tidak ada yang lain yang kudus kecuali Allah. Bahwa kepada murid-murid itu dihembusi, diberikan kekuatan yang dari Allah. Nah, mereka kemudian merasa dibangkitkan kembali. Murid-murid diberikan keberanian kembali, disadarkan kembali akan tugas dan tanggung jawabnya untuk menghadapi hidup di dalam rangka memberitakan Injil. Kita tahu di dalam buku ini kita disuguhkan bagaimana pengalaman Petrus. Petrus yang dulunya ketika Tuhan Yesus dipegang mau diadili, Petrus takut. Dengan orang perempuan saja takut. Tetapi ketika setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah dihembusi Roh Kudus,
Petrus menjadi orang yang begitu luar biasa. Keberaniannya dibangkitkan kembali. Nah, oleh karena itu, ketika Petrus dan Yohanes menghadapi pengadilan agama, karena dia memberitakan Injil, Petrus dan Yohanes ini, dalam Kisah 4 ayat 19-20, dia tidak takut. Dia tidak diperbolehkan memberitakan Yesus, dia tidak takut, dia tetap memberitakan tentang Yesus. Dia katakan dia lebih takut kepada Allah daripada takut kepada mahkamah agama. Jadi keberaniannya muncul, ada perubahan dari ketakutan menjadi keberanian, dari dirinya yang kurang menyadari akan penyertaan Tuhan, kemudian setelah dihembuskan Roh Kudus, menyadari bahwa Roh Kudus, kekuatan Allah ada di dalam diri mereka, mereka kemudian memiliki kekuatan dan keberanian. Stefanus juga begitu, bahwa demi Injil, demi Yesus Kristus, keyakinan Yesus terhadap Yesus Kristus itu, Stefanus berani menghadapi tantangan. Realitas harus dirajam batu tidak menjadikan dia takut. Ada perubahan dari ketakutan menjadi keberanian. Mengapa? Karena Roh Kudus, mereka yakin Roh Kudus ada di dalam mereka. Mereka yakin bahwa kekuatan Allah, daya Allah menyertai mereka. Dengan kata lain bahwa mereka sadar, mereka yakin, mereka percaya bahwa Allah menyertai mereka. Dengan demikian, segala kesulitan, tantangan dalam rangka memberitakan Injil, dia hadapi dengan berani. Ada perubahan paradigma, perubahan pemikiran. Kalau kita baca Roma 12, ini coba saya bacakan Bapak Ibu. Mari kita buka Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Intinya di sini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Turunnya Roh Kudus, masuknya Roh Kudus dalam diri orang percaya diharapkan itu memberikan perubahan, ada pembaharuan dari pola pikir yang lama yang dihantui ketakutan, kekhawatiran, menjadi pola pikir cara hidup yang penuh dengan keberanian di dalam rangka menghadapi kehidupan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi ibarat nasi Padang, masakan Padang ini ada rendang, ada daun singkong, ada sambal dan sebagainya, itu rasanya seperti apa, materinya seperti apa, nanti di dalam PAPD itu kita juga akan diajak dari PD 1 sampai PD 10 diajak menghayati tema-tema yang berbeda. Tema-tema yang berbeda itu dalam satu kerangka, yaitu keberanian menyongsong hidup. Dari bahan dasar keberanian menyongsong hidup. Oleh karenanya ketika kita nanti menghayati PAPD dalam PD 1 sampai 10 itu, persekutuan doa 1 sampai 10, setiap materi, setiap tema yang kita bahas itu tidak bisa dipisahkan, dilepaskan dari pemahaman dasar, yaitu keberanian menyongsong hidup. Nah, oleh karenanya pemahaman dasar ini penting kita pahami bersama, kita lakukan supaya ketika kita nanti memahami atau persekutuan doa, pembahasan kita tidak lepas atau berfokus pada keberanian menyongsong hidup.
apapun pokok bahasanya, apapun problematik yang hendak kita bahas, itu semua kita fokuskan mengarah pada keberanian menyongsong hidup. Nah, melalui ini pemahaman dasar ini bukan untuk penjelasan seluruh rangkaian kegiatan, tetapi memberikan pemahaman bagaimana kita nanti dalam rangka PAPD, supaya PAPD kita tidak lepas dari tema kita, yaitu keberanian menyongsong hidup. Nah, oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama memahami materi ini dalam diri kita masing-masing, menjadi bahan, menjadi materi untuk kita nanti masuk di PD 1 sampai dengan 10. Demikian saya sampaikan untuk bahan dasar ini, sehingga dengan demikian melalui PAPD nanti itu kita akan mendapat masukan, kita akan mendapatkan sesuatu yang memberikan kekuatan kepada kita di dalam rangka menghadapi hidup yang kalau khotbah Minggu tanggal 13 ya, Minggu tanggal 13 itu temanya itu tangguh atau runtuh di dunia yang keruh. Nah, maka keberanian menyongsong hidup itu nanti bagaimana menjadi fokus kita menghadapi dunia yang keruh, untuk mengambil sikap di dalam dunia yang keruh ini. Intinya di dalam rangka kita memberitakan Injil. Untuk itu, selamat untuk merayakan dan masuk di dalam masa raya Pentakosta, dan persekutuan doa yang hendak kita lakukan PD 1 sampai 10 menjadi berkat dan memberikan bekal kita berani menyongsong hidup betapapun pahit, betapapun sulit, karena di dalamnya ada pengharapan. Sebagaimana rasul-rasul yang setelah Yesus wafat kemudian kehilangan harapan, takut, tetapi setelah kebangkitan Yesus diberi kuasa, dihembusi Roh Kudus, mereka menjadi semangat, berani menghadapi apapun juga. Itulah sikap orang percaya yang sudah diperbaharui budinya. Pembaharuan budi yang sudah dilakukan oleh Tuhan di dalam orang percaya, hendaknya itu dipakai atau menjadi dasar di dalam rangka menghadapi hidup yang penuh dengan kerusuhan ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat dan bekal kita menghadapi hidup. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh menghayati, memahami bahan dasar sebagai acuan di dalam kami melangkah memasuki persekutuan doa di masa raya Pentakosta. Biarlah melalui pemahaman ini akan menuntun kami dan memampukan kami memahami di dalam rangka bersekutu di masa raya Pentakosta. Dan melalui itu kami boleh memperoleh berkat dengan diberi keberanian menyongsong hidup betapapun sulitnya. Ya Roh Kudus, tinggallah bersama kami dan mampukan kami untuk tetap percaya bahwa Roh Kudus, kekuatan yang dari Tuhan, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat untuk memasuki masa Pentakosta. Tuhan memberkati.